Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kalau mungkin dipaparkan kepada kita, pilih mana? Jatuh cinta atau membangun cinta? Dua pertanyaan ini atau dua perkara ini sebetulnya kalau menjadi suatu jawaban, dia tidak boleh dipisahkan. Orang yang jatuh cinta itu bagian fitrah dari Allah. Makanya kan sampai dikatakan wa ja'alallahu hubban, Allah sendiri yang menciptakan rasa cinta dalam hati. Tetapi perlu diingat, orang yang jatuh cinta atau fitrah cinta tersebut, dia tidak boleh dilepaskan begitu saja. Dia harus dikawal dan dibangun. Makanya nanti ada ungkapan membangun cinta itu lebih baik daripada jatuh cinta. Loh kenapa? Karena cinta itu harus dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Perhatikan satu firman Allah ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Allah mengatakan, Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla itu jamak dalam bahasa Arab dari kata khalil, artinya kekasih yang setia, solid, luar biasa. Dan Allah mengatakan, akan ada di hari kiamat orang itu yang di dunia Masya Allah, di dunianya solid, luar biasa, suami, istri, pasangan karib kerabat, erat luar biasa. Yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Akhirnya di hari kiamat mereka satu sama lain saling cekcok. Padahal di dunia Masya Allah mereka ini saling solid, luar biasa, saling membantu. Tapi di akhir kiamat nanti kelak justru menjadi cekcok, mereka saling sumpah serakah di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Jawabnya karena apa? Karena cinta mereka itu tidak dibangun di atas ketakwaan. Maka di sini menjadi pelajaran kepada kita ya umat Islam, khususnya dalam menafsiri surah Az-Zukhruf ayat 67. Apakah selama ini kita cinta kepada ibu kita atau kepada istri kita? Sudah nggak kita cinta itu dilandasi dengan kelandasan cinta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak, maka hati-hati. Justru ini yang nanti akan menjadi sumber cekcok kita kelak di hari kiamat. Perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau itu Masya Allah ketika berhubungan dengan istri beliau dalam masalah muamalah, baik hati, maka beliau itu lemah lembut. Kita dapat ya bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah cemburu dengan istri Nabi yang lainnya. Akhirnya beliau itu melempaskan satu piring besar di hadapan sahabat. Namun apa yang ditanggapi sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ungzuru, lihatlah bahwasanya ibu kalian itu sedang cemburu." Di sini menunjukkan betapa Masya Allah Nabi Shallallahu alaihi wasallam lemah lembut. Tapi Masya Allah tatkala beliau mendapati istri beliau melakukan kemaksiatan, tanpa pandang, beliau langsung tegas. Bagaimana hadisnya? Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau dapatin Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ibunda Aisyah itu menggantung suatu gambaran lukisan. Maka lihat apa yang dikatakan sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, ada tadri. Wahai Aisyah, apakah kau ini nggak tahu? Inna asyaddal adzab an-nas yaumal qiyamah al-musawwirun. Bahwasanya azab yang paling pedih di hari kiamat adalah mereka yang melukis. Padahal perhatikan hadis ini larangan atau ancaman bagi mereka yang melukis. Bukankah Ibunda Aisyah hanya menggantungkan lukisan saja, tapi itu dilaknat sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mengapa begitu kasar atau tegasnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah? Jawabannya adalah karena beliau paham diamnya beliau terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarga beliau ini kelak menjadi sumber cekcok nanti di hari kiamat. Maka di sini menjadi pelajaran kita. Sebentar lagi nanti kita akan mendapati namanya musim mudik. Kalau kita udah pulang kampung, kemudian kita diam terhadap perkara kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarga kita, maka hati-hati. Ini nanti akan menjadi sumber cekcok kita nanti di hari kiamat kepada keluarga kita. Perhatikan bagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab. Sampai-sampai Allah mengabadikan satu ungkapan bagaimana keluhan orang-orang penduduk neraka. Mereka Allah mengatakan, Rabbana innana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kata penduduk neraka mengatakan, ya Rob, kami ini disesatkan ya Rob. Siapa yang menyesatkan? Yaitu para pembesar kami, para orang tua kami, para orang yang kami junjung sebagai pemimpin. Termasuk dia keluarga, suami. Akhirnya apa yang diucapkan tadi? Mereka mengatakan, Rabbana atihim di'faini minal adab wa atuhum la'natan azaban alima. Ya Rob, berikan mereka itu azab 2 kali lipat dan turunkan kepada mereka juga laknat engkau ya Rob. Ini kisah cinta, Masya Allah. Kisah cinta di dunia mereka erat, saling cinta satu sama lain, tapi cinta mereka tidak dibangun dalam ketaatan.
Akhirnya Masya Allah di hari kiamat Allah jadikan mereka ini menjadi cinta yang saling cekcok satu sama lain. Percintaan mereka menjadi rusak hanya gara-gara satu saja. Cinta mereka itu tidak dibangun dalam keadaan ketakwaan. Maka umat Islam ma'azanallah wa iyyakum, Ramadan ini menjadi momentum kita untuk membangun ketakwaan. Ajak keluarga kita untuk bangun sholat subuh. Ajak keluarga kita untuk sama-sama sholat qiyamul lail di masjid. Tegakkan diri kan namanya tarawih. Agar apa? Semoga ini menjadi salah satu hujah cinta kita itu dibangun atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.